Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat Instagram, sahabat YouTube yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Kang Pijar bisa menyapa Anda semua. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan urusan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki di pagi hari ini dan juga di hari ini, bahkan seterusnya. Mudah-mudahan Allah deraskan, mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa dikabul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pagi hari ini saya akan sharing kepada Anda semua. Mudah-mudahan ada inspirasi, ada manfaat yang bisa diambil. Karena tentunya seorang muslim yang baik adalah ketika dia memiliki sesuatu yang bermanfaat, katakanlah ya, untuk disampaikan kepada yang lainnya. Dan sesuatu itu memang apa termasuk di dalamnya kebaikan, itu memang banyak sekali tantangan-tantangan ya untuk menyampaikannya, terlebih bisa konsisten, bisa istiqomah untuk menyampaikannya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi kita, seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa memang dalam hidup ini, menjalani kehidupan ini tentunya banyak sekali ya tantangan, rintangan yang menghinggapi diri kita ya, baik dari sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, kemudian bisa jadi keluarga, teman sejawat dan lain sebagainya. Itu menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk bagaimana bisa beradaptasi, bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube, sahabat Instagram, bahwa memang kehidupan ini Allah ciptakan dengan berbagai halnya, dengan porsinya masing-masing. Setiap orang itu mesti ujiannya itu beda-beda ya. Dan kadang kita merasa ya Allah, merasa diri ini yang paling hina, diri ini yang paling berat ujiannya, untuk menghadapinya juga sulit dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi setiap orang juga ada titik terlemahnya, di mana di sana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bangkit ya. Dan memang yang namanya ujian adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini ya, sebagaimana Allah sampaikan ya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ya kata Allah, pasti akan kami uji kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, rasa takut dalam diri ya, takut tentang masalah-masalah diri, masalah keluarga, tentang masa depan, takut dengan kehidupan, takut dengan keadaan, takut dengan masalah ekonomi ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi ya, walju, bahkan disederhanakan lagi dengan rasa lapar kita ya. Rasa lapar, takut gitu kan, tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga, untuk makannya anak ya, untuk juga membantu ibu ya. Lajuan wa naqsim minal amwal ya, lebih dispesifikan ya dalam masalah amwal, harta juga, sedikitnya harta gitu kan. Wa naqsim minal amwal wal anfus, juga terhadap jiwa ya.
Dan memang seperti itulah karakter diri ini akan terus dihinggapi dengan ujian-ujian itu. Maka solusinya itu adalah ya tentunya adalah kesabaran. Bahkan tadi sebelumnya juga kan disampaikan takut karena kekurangan buah-buahan juga dan lain sebagainya, maka solusinya itu adalah sabar. Dan seorang mukmin memiliki karakter yang selalu beruntung ya. Jadi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah in asabathu sarra, ketika diuji ya dengan hal-hal yang membuat dirinya bahagia gitu kan, maka seorang mukmin itu adalah syakaro, untuk senantiasa bersyukur. Wa in asabathu dharra, nah kemudian ketika diuji ditimpakan dengan ad-dharra ya, diuji dengan hal-hal yang membuat dirinya itu dalam keadaan tidak enak gitu kan, musibah, dalam keadaan hal terpuruk, maka di sana sobaro ya, maka di sana solusinya adalah bagaimana supaya kita sabar. Dan sahabat Instagram, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Ketika kita berada dalam kegelapan, tentunya kita mencari cahaya. Di mana sih gitu kan cara untuk supaya listrik ini nyala? Ya, kita cari stop kontaknya di mana gitu kan. Maka ketika kita masuk sebuah ruangan yang besar, bingung karena kegelapan, malam sudah gelap, kemudian ruangan juga tambah gelap. Nah, cari solusi ke sana kemari berjalan, maka dapatkanlah stop kontak dan kita nyalakan listriknya, maka alhamdulillah menjadi terang benderang. Nah, begitupun kehidupan, begitu kelam, begitu gelap, bagaimana gitu kan untuk kita lurus. Permasalahan-permasalahan begitu banyak menghantui diri, permasalahan-permasalahan keluarga, permasalahan di kantor, permasalahan di dalam usaha kita, permasalahan dengan teman sejawat ya. Maka kita sadar kembali bahwa ternyata Allah memberikan solusinya itu, ada pedomannya itu, yaitu Al-Quran. Al-Quran menjadi solusi bagi kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sudah sejauh mana kedekatan kita dengan solusi itu sehingga menjadi hidup ini nyaman, hidup ini terarah gitu kan. Dengan sisa-sisa usia kita ingin hidup ini betul-betul terarah ya. Maka disinilah Allah memberikan solusi, yaitu Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa dalam ayat itu dijelaskan ya, Al-Quran menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinat sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk tersebut ya, dari petunjuk ini. Artinya apa? Artinya kadang kita terlalu melebar mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan relasi-relasi kita dan lain sebagainya. Kadang Al-Quran terlupakan. Padahal kalau pemberangkatan kita awalnya dari petunjuk itu, stop kontaknya kita pijit, bye gitu kan, akan terbuka luas. Dan kita sinergikan dengan relasi-relasi, dengan juga kolega-kolega untuk mengatasi permasalahan ya, untuk menjalankan. Maka ketika ada Al-Quran sebagai petunjuk, maka akan terbuka, dan di sanalah kita bisa berjalan dengan enak ya. Gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang kembali kita ke awal lagi, bagaimana kita berjalan ini harus punya supaya ya terang benderang ya. Maka Al-Quranlah datang di sana memberikan petunjuk. Permasalahannya sudah sejauh mana kita bisa menggali Al-Quran, apa
apa sih isinya. Bisa jadi sampai saat ini belum hatam untuk membaca Al-Quran, belum pernah hatam membaca Al-Quran, tetapi ingin kehidupan kita bahagia, nothing ya, tidak akan bisa seperti itu. Karena stop kontaknya belum dipijit. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai petunjuk, ketika kita meyakini bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang mengarahkan kehidupan kita, nah tentunya kita ingin tahu apa sih kewajiban kita terhadap Al-Qur'an sebenarnya ya. Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an. Dan di sini ada pembeda. Kalau membaca hadis, membaca yang lainnya gitu kan, ya pahalanya apa yang kita baca. Tetapi Al-Quran ini ada pengistimewaannya. Ketika kita membaca satu huruf aja, maka itu mendapat 10 kebaikan. Masya Allah. Alif Lam Mim. Nah itu padahal 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dari mana gitu kan sebelum kita membaca, bagaimana cara membacanya? Nah ini yang menjadi PR kita. Tentunya kita harus belajar lagi. Jangan malu-malu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kita belajar lagi dari Iqra dulu, itu kan Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Nah alhamdulillah sudah mulai lancar Iqra tersebut, mulailah ke Al-Quran. Masih ada kesempatan untuk membaca Al-Quran ya. Kemudian setelah itu mulai membaca Al-Quran 1 halaman 2 halaman sampai hatam. Dan apalagi sudah menjadi kebiasaan, misalkan 1 juz per hari untuk membaca Al-Quran, Masya Allah, itu sangat signifikan, akan ada efek ya, akan ada pengaruh pada jiwa ini untuk menjadi lebih tenang menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita diaping, ruh ini diisi dengan Al-Quran. Bukan hanya diri ini diisi dengan jasmani saja, makanan dan lain sebagainya, asupannya, tetapi diri ini, jiwa ini perlu juga ya dikasih minuman, dikasih makanan. Dan makanannya adalah zikrullah, ya, zikir pada Allah. Dan zikir pada Allah yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Jadi yang menjadi kewajiban kita sebenarnya yang pertama itu berusaha untuk membaca Al-Quran, karena padanya terdapat banyak kebaikan. Memang tidak mudah yang kita bayangkan ya untuk bisa istiqomah, terutama dalam membaca Al-Quran. Hanya sekedar 1 halaman per hari aja beratnya luar biasa. Memang di sana tantangannya seperti itu. Dan ketika kita bisa istiqomah, akan terdapat kepuasan, akan terdapat kenikmatan. Maka yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah tilawatan ya, membaca Al-Quran ya, dimanapun, sesibuk apapun ya. Nah itu kadang kita dengan kesibukan yang sangat terlupakan Al-Quran seperti itu. Jadi ketika keluarga kita Qurani ya, anak-anak kita sering membaca Al-Quran, istri kita sering membaca Al-Quran, ibu kita sering membaca Al-Quran, kitanya sering membaca Al-Quran, beda rumah tersebut akan menjadi lebih nyaman, rumah tersebut akan menjadi lebih hidup dibandingkan orang yang di rumahnya sama sekali tidak dibacakan Al-Quran. Maka dan efeknya juga sangat signifikan terhadap kehidupannya di keluarganya. Maka budaya untuk membaca Al-Quran adalah budaya yang kita butuhkan, budaya yang menjadikan diri kita lebih terarah, lebih nyaman lagi dalam kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kewajiban kita nahwal Quran adalah berusaha untuk menghafalnya. Tentunya itu adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan waktu yang tersedia ya. Walaupun memang setiap orang juga pasti bisa untuk menghafal seluruh Al-Quran ya, kalau memang punya tekad yang kuat itu kan, dan tentunya bisa mengatur waktunya ya. Minimal untuk bacaan sehari-hari kita sholat wajib, sholat sunnah ya, misalkan kita mulai menghafal dari surat An-Nas,
kemudian surat Al-Falaq dan lain sebagainya sampai surat At-Takatsur ya. Yang penting memulai saja. Enggak, jangan gimana cara menghafal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hati ini akan merasa tentram ya. Kalau dulu zaman sahabat mereka selalu berjalan masuk ke lembah-lembah, apa yang dianjurkan? Ya membaca Al-Quran, membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tetapi kalau kita tidak mempunyai bacaan tersebut, tidak mempunyai hafalan, bagaimana gitu kan, ke hutan jarang dan bahkan bisa jadi sulit sekali untuk membawa Al-Quran gitu kan kemana-mana. Ya tetapi kalau punya hafalan akan kita refleks bisa di tempat-tempat yang sunyi untuk membaca Al-Quran supaya terlindung dari jin, dari setan dan lain sebagainya, dari makhluknya juga yang lainnya. Maka berusaha untuk mulai menghafal Al-Quran, mengarahkan anaknya supaya juga menghafal Al-Quran ya. Karena Al-Quran sangat luar biasa, berpengaruh signifikan pada diri ini, pada diri kita ya. Ya, sekarang alhamdulillah sudah mulai marak gitu kan, khususnya di Indonesia ada Baitul Quran, ada Darul Quran ya, tempat-tempat untuk belajar Al-Quran ya. Kemudian juga ada Markaz Al-Hufaz dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kewajiban kita bagaimana berusaha untuk mulailah menghafal Al-Quran, dan tentunya itu adalah sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya apa lagi? Nah, tadi ketika kita sudah memijit stop kontak gitu kan, sudah membaca Al-Quran berupa bacaannya, nah bolehlah untuk membaca tafsir Al-Quran ya. Jangan pandangan kita, oh ternyata tafsir itu harus membaca kitab gundul dan lain sebagainya gitu kan. Memang itu akan lebih menikmati bagi mereka yang memang paham bahasa Arab gitu kan, lebih menikmati membaca tafsirnya langsung dari kitab aslinya seperti itu. Tetapi sekarang alhamdulillah berkah di zaman yang serba modern ini ya, ada sudah diterjemahkan. Nah, jadi sekarang tinggal kita maunya saja untuk membaca apa sih isi Al-Quran itu, ada dalam tafsirnya, dan itu bisa dimulai saja ya, terutama yang sering dibaca dalam bacaan sholat kita, surat An-Nas, Al-Falaq dan lain sebagainya yang sering kita baca ya dalam sholat wajib dan sholat sunat. Ketika kita mulai memahami tafsirnya, maka akan lebih menikmati sholat kita, lebih khusyuk lagi. Oh ini maksudnya Allah gitu kan menurunkan surat ini, oh ini maksudnya, terang benderang gitu akan terbuka. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita at-tatbiq, pelaksanaan, implementasi, aplikasi, yang mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan itu yang memang sangat penting tentunya ya. Jadi ketika Al-Quran sudah dibaca, ketika Al-Quran mulai dihafal kemudian dibaca ya, tentunya kita praktekkan dalam keseharian kita gitu kan, dalam hal bagaimana interaksi dengan Al-Quran, dengan keluarga menurut Al-Quran, bagaimana interaksi dengan anak menurut Al-Quran, bagaimana interaksi dengan masyarakat menurut Al-Quran, bagaimana interaksi dengan masalah kenegaraan menurut Al-Quran, masalah ekonomi ya, masalah apa, walaupun itu secara general itu dalam Al-Quran dijelaskan, tetapi itu menjadi sangat luar biasa dahsyat dan bisa diaplikasikan dalam kondisi sekarang. Ketika asbabun nuzulnya di zaman Rasulullah seperti itu, nah sekarang bagaimana diaplikasikan dalam dunia saat ini, dalam permasalahan kita ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kewajiban kita terhadap Al-Quran salah satunya adalah membaca. Yang pertama membaca, kemudian yang kedua adalah berusaha menghafalnya tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah mentadaburinya, membaca tafsirnya, dan yang keempat adalah tatbiknya, melaksanakannya, dan memang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setiap orang takarannya beda-beda, kesibukannya juga beda-beda. Yang penting berusaha kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran ya,
untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran dimanapun, dan mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi petunjuk yang sesungguhnya bagi kehidupan kita dan menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang Qurani. Demikian Kang Pijar menyapa Anda semua, mudah-mudahan ada inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi saya yang sedang berusaha untuk belajar, dan mudah-mudahan semua urusan kita ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.